Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Kencana Sari, jurusan Fisioterapi, Fakultas Fisioterapi Universitas Esa Unggul. NIM 2018 0606026. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era globalisasi. Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukannya pendidikan yang tak terlepas dari Pancasila sebagai dasar melaksanakan pendidikan di Indonesia. Pancasila memiliki serangkaian nilai-nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Kelima nilai tersebut bersifat universal dan objektif, yang artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang yang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Nah, globalisasi akan membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya sangat amat besar di berbagai negara. Dalam menghadapi tantangan ini, maka benteng terakhir ialah keyakinan nasional untuk menghadapi tantangan di era globalisasi pada saat ini. Globalisasi telah memasuki era yang bernama revolusi di 4.0. Pada fundamental, revolusi 4.0 mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Salah satu perkembangan di era revolusi industri 4.0 adalah dengan kemajuan iptek yang telah memasuki gelombang 3. Hal ini diartikan media sosial di komersial memasuki di titik puncaknya. Dunia kini memasuki masa smart device, smart home, smart city, dan smart shopping yang mendorong manusia hidup dalam karya-karya yang kolaboratif. Perkembangan teknologi yang pesat dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia dengan mudah. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlu diketahui bahwa sekarang ini banyak peserta didik dan generasi muda yang moralnya rusak karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka. Di antaranya dampak buruk globalisasi, teman bergaul, minuman keras, narkoba, dan hal-hal negatif lainnya. Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan generasi tua membangun bangsa Indonesia. Maka dari itu, agar akhlak dan moral generasi penerus tidak rusak, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita harus mengetahui yang pertama, apa saja nilai-nilai Pancasila, yang kedua, bagaimana makna Pancasila sebagai ideologi, yang ketiga, apa saja tantangan-tantangan Pancasila di era globalisasi, yang keempat, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi. Dan ada pula tujuan-tujuannya. Yang pertama, tujuan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bagaimana makna Pancasila sebagai ideologi. Yang ketiga, apa saja tantangan Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi ini. Yang keempat, bagaimana implementasi ini di era globalisasi ini. Nah, ada pula tujuan-tujuannya. Yang pertama, tujuan dari nilai-nilai yang terkandung Pancasila, tantangannya apa, tujuan dari tantangannya kita harus apa, dan
lain sebagainya. Sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah karena Tuhan yang Maha Esa, dan semua makhluk itu pada dasarnya harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang beradil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada norma-norma kebudayaan, baik diri sendiri, sesama manusia maupun lingkungannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan sosial. Untuk itu, manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan maupun agama. Konsekuensinya di dalam negara adalah beraneka ragam tetapi mengatakan diri dalam suatu kesatuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara merupakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam sila keempat ini terkandung nilai demokrasi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsekuensi nilai yang harus terwujud adalah, yang pertama adalah keadilan distributif atau hubungan antara negara terhadap warga negaranya. Yang kedua, keadilan legal. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu hubungan keadilan warga negara dengan satu yang lainnya. Nah, kita memasuki makna Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan arti dari kata logos yaitu ilmu. Kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang artinya bentuk. Selanjutnya ada kata idein yang artinya melihat. Maka secara harfiah ideologi ilmu pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, idea disamakan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Ideologi berkaitan dengan tertib sosial dan tertib politik yang ada. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Tantangan ini membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Salah satu dampaknya adalah adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dan ideologi bangsa negara Indonesia. Maka dari itu, kita harus mempunyai pendidikan yang sungguh-sungguh, semangat yang kuat, lebih kreatif, seperti menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap Pancasila dan sejarah yang ada, seperti membuat lagu-lagu yang
berbau cinta tanah air, dan pada intinya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ulang. Yes. Dan pada intinya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, implementasi nilai-nilai dalam Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari bagi masyarakat dunia, khususnya pada masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan penumbuhan kembali Pancasila agar tetap menjadi kajian generasi muda, khususnya para peserta didik, yaitu salah satunya dapat dimulai dari pendidikan yang ada di Indonesia, misalnya dari pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau bahkan ke perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada peserta didik. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.